wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi sekalian. Siang, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Aspar, tolong pimpin pembacaan doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita absen dulu ya. Muhammad Ildan Abdul Syukur, Sudah, Pak. Muhammad Aditya Aspar, Hadir. Esi Fadila. Berarti semuanya hadir ya? Hadir. Tidak ada yang tidak masuk. Ya, Pak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta tolong buku-buku yang tidak berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini dimasukkan ke dalam tas agar kalian fokus terhadap materi yang akan Bapak sampaikan. Baiklah siswa-siswi sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak, kalian dapat menjelaskan pengertian akhlak dengan benar. Yang kedua, setelah melihat tulisan di chalk yang ditempel, kalian dapat melafazkan dalil tentang akhlak dengan fasih. Yang ketiga, setelah membaca buku paket dan berdiskusi dengan teman kelompok, kalian dapat menjelaskan macam-macam akhlak dalam Islam. Yang keempat, setelah mendengar penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri akhlak dalam Islam. Yang kelima, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan cara meningkatkan kualitas akhlak. Pelajari tentang pengertian riya. Coba Muhammad Ildan, kamu jelaskan tentang pengertian riya. Riya itu berasal dari kata ru'yah, Pak, yang artinya itu menampakkan atau memperlihatkan suatu amal supaya dipuji manusia, Pak. Oh ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ildan. Baiklah, kita akan memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang Baiklah, kita masuk materi kita pada hari ini, yaitu tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang pengertian akhlak. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui tentang pengertian akhlak? Belum belajar, Pak. Ya, baiklah, tolong dengarkan penjelasan Bapak ya. Ya, Pak. Karena nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan kalian tes. Jika kalian tidak bisa menjawab, maka Bapak akan memberikan kalian hukuman. Baiklah, kita masuk tentang pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan dan kejantanan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu perbuatan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah, perbuatan yang spontan. Artinya perbuatan itu tanpa kalian pikirkan, kalian akan melakukannya. Sebagai contoh, semisalnya jika kalian melihat orang yang kecelakaan jatuh dari motor, maka kalian akan langsung menolongkan. Nah, itu artinya perbuatan itu kalian lakukan secara spontan dan tidak melalui proses pemikiran. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Baiklah, kita lanjut, yaitu tentang dalil-dalil tentang akhlak. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Artinya di dalam ayat ini dijelaskan bahwa janganlah kamu menyembah selain Allah. Artinya hanya Allah yang patut disembah, tiada Tuhan selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada orang tua yang telah membesarkan kita, kepada anak yatim dan orang miskin. Dan yang berkaitan dengan akhlak dalam ayat ini adalah dan bertutur katalah yang baik kepada
manusia. Bertutur katalah yang baik. Bertutur katalah yang baik artinya kita membuat akhlak yang baik. Di dalam hadis juga dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Innama mu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya Rasulullah itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini termasuk hal yang penting ya siswa-siswi sekalian, karena termasuk dalam visi dan misi Nabi Muhammad dikirim oleh Allah. Sampai di sini paham? Paham Pak. Ya, kita lanjut yaitu tentang macam-macam akhlak dalam Islam. Di sini kita akan membahas ada dua. Yang pertama yaitu akhlak wad'iyah, yang kedua adalah akhlak Islam. Pertama kita akan bahas tentang akhlak wad'iyah. Kalau umumnya biasanya kita mendengar tentang macam-macam akhlak ini hanya ada akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Nah, sekarang kita akan membahas secara khusus tentang jenis akhlak ini. Yang pertama adalah akhlak wad'iyah. Akhlak wad'iyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Artinya akhlak ini diambil dari olah pikir kita. Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Oleh karena itu kita harus berpikir yang baik-baik. Dan dari pengalaman manusia ini kita dapat berpikir bahwa pengalaman itu bagus atau tidak. Lalu kita bisa mencontohnya. Oleh karena itu olah pikir dan pengalaman manusia menjadi titik tumpu dari akhlak wad'iyah ini. Dan yang kedua yaitu akhlak Islam. Norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam akhlak Islam ini kita diajarkan untuk mencontohi perbuatan akhlak yang tertera, yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, yang perumpamaannya atau pempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sudah dicontohkan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau. Sampai di sini paham? Paham. Baiklah, kita lanjut. Yang D yaitu ciri-ciri akhlak dalam Islam. Di sini di dalam Islam itu siswa-siswi sekalian, akhlak itu memiliki ciri-ciri. Artinya kalau kalian melihat orang melakukan sebuah akhlak dan ciri-ciri tersebut ini ada dalam akhlak itu, berarti ciri itu termasuk ciri-ciri dalam Islam. Baiklah, yang pertama yaitu kebaikan bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam, merupakan kebaikan yang murni. Artinya kebaikan itu tidak ada campur aduknya dengan perbuatan duniawi. Misalnya kalian melakukan sholat, ya sholat itu pasti hanya untuk menyembah Allah. Tidak ada niat mau dipuji orang, mau meminta imbalan atau segala macamnya. Artinya niat itu murni. Dan yang kedua yaitu kewajiban yang harus dipatuhi, al-izim al-mustajab, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan, sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksananya. Artinya contohnya Bapak jelaskan misalnya dalam sholat tadi, sholat itu hukumnya wajib kan? Artinya kalau tidak kita lakukan akan mendapat dosa. Artinya ciri-ciri yang kedua ini adalah kewajiban yang harus dipatuhi itu seperti sholat. Kalau kita tidak melakukan sholat, maka kita akan mendapat sanksi yaitu berupa dosa. Yang ketiga yaitu pengawasan yang menyeluruh, ar-raqabah al-mut'i'ah. Karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seseorang tidak berani melanggar kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian menyesalinya. Sampai di sini paham? Baiklah, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu cara meningkatkan kualitas akhlak. Jadi siswa-siswi sekalian, akhlak di sini harus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Jangan sampai akhlak kita hanya bertumpu pada satu bagian. Ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas akhlak dalam Islam. Yang pertama yaitu melalui perumpamaan atau tamsil.
Kualitas akhlak bisa digunakan melalui metode perumpamaan. Perumpamaan ini bisa diambil dari kandungan-kandungan ayat Quran. Tujuannya adalah agar menjadikan perumpamaan itu sebagai pedoman dan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Ya, maksudnya itu begini. Misalnya kan kalian pernah mendengar perumpamaan orang yang memberi makan orang puasa, pahalanya akan sama seperti orang yang berpuasa. Nah, di dalam perumpamaan itu kita pasti ingin mencontohnya, kita pasti ingin mendapat pahala sesuai dengan orang yang berpuasa tadi. Maka melalui metode perumpamaan ini kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua yaitu melalui metode keteladanan atau uswatun hasanah. Kita tahu metode keteladanan atau uswatun hasanah, teladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu repot-repot melihat akhlak orang-orang di sekitar kita. Cukup kita lihat apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, maka ikuti beliau. Ya, yang ketiga yaitu melalui latihan dan pengamalan. Jadi akhlak ini siswa-siswi sekalian harus melalui latihan dan pengamalan. Jadi kalau hanya akhlak ini diniatkan saja, maka peningkatan kualitas akhlak ini tidak akan terjadi. Maka harus ada metode latihan dan pengalaman. Misalnya seperti contoh, kalian tidak bisa berpuasa, maka kalian harus mencoba untuk berpuasa terus menerus. Artinya kalian melakukan latihan, dan ujung latihan itu akan sampai pada pengamalan. Misalnya setiap bulan Ramadan, maka kalian akan terus berpuasa. Sampai di sini paham? Baiklah, dari yang Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, silakan Aspar. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja sanksi-sanksi yang kita dapatkan apabila kita melanggar akhlak, Pak? Oh ya, ya bagus sekali pertanyaan dari Aspar. Baiklah siswa-siswi sekalian, salah satu kalau kawan kalian bertanya, apakah ada sanksi jika kita melanggar perbuatan akhlak ini? Jawabannya ada. Sanksi yang diberikan di dalam kita melanggar perbuatan akhlak ini ada dua, yaitu ada sanksi yang diberikan dari Tuhan yang bersifat gaib. Artinya semisal sholat, kita mengetahui sholat itu hukumnya wajib. Jika kita tidak melakukannya akan mendapat Dosa. Jika kebanyakan dosa kita akan masuk Maka Nah, itulah hukum yang bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh mata sendiri. Dan yang kedua adalah sanksi yang datang dari masyarakat, sesama manusia. Misal contohnya seperti ini. Siapa di sini yang sering gibah? Contohnya seperti ini ya. Misalnya kalian sering menggibahkan teman kalian. Terus teman kalian itu mengetahui bahwa kalian menggibahkannya. Maka teman kalian tidak akan lagi mau berteman dengan kalian. Secara otomatis kalian telah memutuskan salah satu hal penting yang dalam Islam, yaitu tentang silaturahmi. Jika tali silaturahmi telah putus, maka persaudaraan tidak akan erat. Itulah sanksi yang akan diberikan manusia. Kalian akan dijauhi oleh teman-teman, oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Begitu ya Aspar? Paham? Pak. Ya, baiklah. Selanjutnya Bapak akan memberikan kalian sebuah kertas kosong masing-masing. Di dalam kertas ini Bapak minta kalian untuk menuliskan sebuah pertanyaan. Satu saja ya pertanyaannya. Bapak berikan waktu 2 menit untuk kalian membuat pertanyaan tersebut, dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Ya. Esi sudah? Udah Pak. Baiklah. Selanjutnya
Bapak akan menukar pertanyaan ini dan kalian jawab pertanyaan teman kalian ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawab dengan benar ya. Dilihat dengan teliti pertanyaan tersebut. Iya, Pak. Jangan sampai salah menjawabnya. Oh. Sudah semuanya? Sudah. Ya, kembalikan kepada Bapak. Oh, maaf ya. Baiklah, sudah selesai kalian menjawabnya? Dapat. Baiklah, Bapak minta kalian masing-masing maju untuk menyebutkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, Esi, coba kamu maju pertama. Anjir, Esi. Baiklah, Tiga. Baiklah, sudah selesai kalian menjawabnya? Dapat. Baiklah, Bapak minta kalian masing-masing maju untuk menyebutkan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, kita mulai dari Esi. Coba kamu sebutkan pertanyaan dan jawabannya. Baiklah, pertanyaannya yaitu sebutkan pengertian akhlak secara bahasa dan secara istilah. Jadi saya di sini menjawab secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak, al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq atau al-khaliq, yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat. Jadi secara istilah itu akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang meletakkan dah tanpa melalui atau pertimbangan. Ya, baik. Jawabannya benar sekali ya. Ya. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan dan kejantanan. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan secara spontan tanpa melalui proses pemikiran. Ya, jawabannya benar sekali. Silakan duduk isi. Baiklah, yang kedua, Aspan. Coba kamu sebutkan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya yaitu sebutkan ciri-ciri akhlak dalam Islam. Yang saya jawab, ciri-ciri akhlak dalam Islam itu ada 3. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah. Yang kedua, kewajiban yang harus dipatuhi atau al-mustalah. Yang ketiga, pengawasan yang menyeluruh. Ya, jawabannya benar sekali. Ciri-ciri akhlak dalam Islam itu ada 3. Yang pertama yaitu kebaikannya bersifat mutlak, al-khairiyah al-mutlaqah. Yang kebaikan tersebut terkandung dalam akhlak Islam secara murni tanpa ada niat tertentu. Yang kedua yaitu kewajiban yang harus dipatuhi, al-izim al-mustajab, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pengawasan yang menyeluruh, ar-raqabah al-mut'i'ah. Ya, jawabannya betul sekali. Silakan duduk, Oscar. Ya, Firdan, silakan maju. Bacakan pertanyaan dan jawabannya. Baiklah, pertanyaannya di sini adalah sebutkan macam-macam akhlak dalam Islam. Yang pertama itu akhlak wadaiyah, yang kedua itu akhlak Islam, Pak. Oh, ya, jawabannya betul sekali. Macam-macam akhlak dalam Islam itu adalah akhlak wadiyah yang pertama, yang kedua yaitu akhlak Islam. Akhlak wadiyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada akal dan pengalaman manusia. Artinya kita berakhlak baik itu berpedoman kepada akal kita dan pengalaman manusia lain. Dan yang kedua yaitu tentang akhlak Islam, yaitu yang berpedoman
kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, jawabannya betul sekali. Silakan duduk, Wildan. Tepuk tangan untuk kita semua. Cut. Baiklah, tadi setelah kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, marilah kita melakukan kesimpulan secara bersama-sama. Aspar, tolong simpulkan materi yang telah kita pelajari tadi. Yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, pengertian akhlak. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata Arab yaitu al-haq yang artinya kemampuan, bentuk jamak dari kata al-khuluq, khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan dan adab. Dan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang Aspar. Baiklah, setelah kalian menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, selanjutnya marilah kita simpulkan secara bersama-sama materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Aspar, tolong kamu simpulkan materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Baiklah, akan saya simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian akhlak secara bahasa. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari al-khuluq al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adab. Dan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan ataupun penelitian. Yang kedua adalah dalil-dalil tentang akhlak. Di sini ada dua dalil. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 83, dan yang kedua adalah hadis yang tentang sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalihan akhlak, yaitu diriwayatkan oleh Baihaqi. Terusnya ada ciri-ciri akhlak. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Yang kedua, kewajiban yang harus dipenuhi. Yang ketiga, pengawasan yang menyeluruh. Selanjutnya itu ada macam-macam akhlak dalam Islam. Akhlak yang pertama adalah akhlak wadaiyah, yang kedua akhlak Islam. Yang terakhir itu adalah cara meningkatkan kualitas akhlak. Ada 3 tahap. Yang pertama melalui perumpamaan, yang kedua melalui keteladanan, dan yang terakhir melalui latihan dan pengamalan. Ya, baiklah, terima kasih Aspar. Ya, kita telah selesai melakukan kesimpulan bersama-sama tentang materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk buku kalian masing-masing. Karena sesuai dengan apa yang Bapak katakan dari awal tadi, Bapak akan memberikan kalian sebuah tes. Jika kalian tidak bisa menjawab, maka Bapak akan memberikan kalian hukuman. Wildan, coba kamu jelaskan tentang pengertian akhlak. Baiklah, Kak. Yang pertama itu secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, artinya itu al-akhlaq yang merupakan bentuk jamak dari khuluq atau al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan dan kejantanan, Pak. Sedangkan secara istilahnya, Pak, akhlak itu adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian, Pak. Ya, bagus sekali. Coba Aspar, coba kamu lapaskan dalil-dalil tentang akhlak. Yang saya tahu dari dalil akhlak itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna, yang artinya janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ya, bagus sekali. Selanjutnya Esi, Pak. coba kamu sebutkan macam-macam akhlak dalam Islam. Baiklah, saya di sini akan
macam-macam akhlak, yaitu ada dua. Yang pertama akhlak qadariyah, yang kedua akhlak Islam. Ya, bagus sekali. Kembali lagi kepada Wildan. Wildan, nggak usah main HP Wildan. Wildan, tolong Bapak, coba kamu jelaskan ciri-ciri akhlak dalam Islam. Apa itu? Wah, enggak nih. Tak bilang kalau Baiklah, kita kembali lagi kepada Wildan. Wildan, fokus Wildan. Tolong Bapak jelaskan tentang ciri-ciri akhlak dalam Islam. itu Pak, yang pertama contohnya ciri-cirinya itu kebaikan bersifat mutlak atau al khairiyah atau al mutlaqah. Ya, Yang kedua itu kewajiban yang harus dipatuhi atau al ilzam al mustajab. Yang ketiga itu Pak, pengawasan yang menyeluruh ar-raqabah al muhitah. ya benar sekali. Aspar, kembali ke kamu lagi. Ya Pak. Tolong Bapak, coba kamu jelaskan bagaimana cara meningkatkan kualitas akhlak. Cara meningkatkan kualitas akhlak itu ada tiga. Yang pertama melalui perumpamaan, yang kedua melalui keteladanan, dan yang terakhir melalui latihan dan pengamalan. Ya, jawaban kalian semua bagus sekali. Berarti kalian pernah jelaskan. Kalian semua Bapak beri nilai 100. Yeay. Baiklah, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Minggu depan kita akan mempelajari materi tentang bagaimana cara menghadapi akhlak tercela. Bapak minta kepada kalian, tolong kalian baca buku yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari minggu depan. Banyak-banyaklah membaca buku, karena membaca buku akan meningkatkan pengetahuan kita. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Tidak akurat. Baiklah, Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Bapak minta kalian ikut. Baiklah, mungkin sekian yang kita pelajari hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Bapak mohon kepada kalian banyak-banyak membaca buku tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Baik Pak. Karena banyak-banyak membaca buku akan meningkatkan pengetahuan kalian. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.